Shalom, selamat pagi semuanya. Jam setengah 8.05 ya. Saya pada pagi hari ini kita akan membahas kembali dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal kelima ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ini untuk pribadi lepas pribadi, jadi perseorangan. Dan bagian yang kedua itu di dalam hidup terang, di dalam satu keluarga atau suami istri. Saya akan membahas dari bagian pertama saja. Dari pasal 5 ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Tidak saya baca semua, tapi saya akan baca berbagian. Saudara bisa baca nanti di rumah. Efesus 5 pasal 5 ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu kita baca bersama-sama ini dalam hati saudara. Saya baca di sini. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Saudara-saudaraku, kita ini hidup, cara hidup kita itu semua dikendalikan dari dalam hati kita semuanya. Jadi kalau orang mengatakan mari kita hidup sebagai anak-anak terang, bagaimana sih caranya hidup sebagai anak-anak terang itu? Caranya adalah yang pertama kita mengatur hati kita terlebih dahulu. Ada yang mengatakan seorang anak Tuhan itu harusnya hidup dengan teratur, sopan santun, sebagainya. Itu benar. Tapi semuanya itu harus dimulai dari dalam hati terlebih dahulu. Kalau tidak dari hati terlebih dahulu, yang muncul nanti adalah tindakan-tindakan yang merupakan kamuflase atau penipuan dari apa yang sebetulnya ada di dalam diri orang tersebut. Nah, dikatakan di sini penurut-penurut Allah. Penurut itu adalah suatu jelas adalah artinya menurutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak yang sulung. Hidup kita harus di dalam kasih karena Yesus itu adalah kasih sendiri. Nah, saudara-saudaraku, apakah benar hati kita ini sudah dikendalikan oleh Kristus Yesus atau oleh firman Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar bertobat menurut firman Tuhan, menjadi kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan? Karena kita harus tahu bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Ada dua ajaran yang mengatakan begini, kalau kita mau jadi baik, ya ini ajaran dunia sekuler ya, kita memberikan ajaran dari luar ya. Kita harus begini. Sering kali kita memang melakukan itu. Tapi kalau hati kita ini masih belum dibenarkan oleh Tuhan, itu kita justru akan membuat suatu spora ya, suatu kapsul atau suatu selubung yang bukan yang sejati. Padahal hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang sejati atau hidup yang asli. Seringkali karena kita salah tangkap dalam menerima firman Tuhan, kita menghafal firman Tuhan, tapi kenapa yang jadi adalah seperti orang Farisi? Karena mereka tidak dibenarkan dari dalam hati. Mereka membenarkan dari luar ke dalam, mencoba membuat dirinya itu seperti yang apa ditentukan oleh firman Tuhan, dibuat seperti itu. Nah,
Cara yang pertama dan cara yang benar satu-satunya itu adalah hati kita ini harus betul-betul diserahkan dulu kepada Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus itu bisa mengendalikan kita, bisa merubah kita dari dalam, dan kita menjadi manusia yang sejati. Saya pakai kata-kata manusia sejati, bukan manusia yang palsu. Ini sekali dijelaskan di dalam kitab Roma. Kita buka sebentar dari kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-7. Mengapa kita mulai dari hati? Ini poin pertama itu hati yang lebih dulu menjadi anak terang, itu hati. Roma pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21, 24 dan 25 ya. Saya lompatnya aja ya supaya waktunya tidak habis nanti. Roma 7 pas ayat 21. Ini Paulus yang mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dua ayat ini dulu. Paulus ini adalah muridnya Gamaliel. Dia pasti mengerti firman Tuhan, tapi dia akhirnya mengaku setelah dia bertobat, setiap kali dia mau melakukan yang baik, yang jahat itu muncul dalam dirinya. Yang jahat itu selalu keluar dan mencoba menguasai tubuhnya, sehingga dia akhirnya mengatakan, aku ini manusia celaka. Celaka itu ya sudah kujur, orang bilang ya. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena manusia itu tidak bisa lepas dari tubuhnya ini. Kita hidup di dalam daging ini tidak akan bisa melepaskan dari daging. Saudara boleh coba melepaskan dari daging. Caranya bagaimana? Ya kalau kita besok, katanya kalau kita ini mati dipanggil pulang Tuhan, kita melepas dari daging ini. Tapi selama kita masih hidup, selalu ada kotoran yang menempel pada tubuh daging kita. Tetapi di dalam ayat yang ke-25, Paulus menemukan kebenaran. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini syukur oleh Tuhan. Kenapa? Ayat ke-26 yang terakhir dalam ayat ini, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Rohani kita ini melayani hukum Allah. Firman Tuhan di dalam hati kita akan mengajar pada kita selalu. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara-saudara tahu, selama kita masih hidup di dalam daging, itu segala yang jelek-jelek, yang kotor-kotor itu masih ada di dalam daging kita ini. Karena itu saudara tidak usah heran ya. Saudara mungkin sudah ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun, tapi sekali waktu yang jelek itu muncul, itu harus diakui. Bisa jengkel, bisa marah, bisa mangkel, ya, bisa putus asa, bisa juga timbul pikiran-pikiran yang paling bagus jahat sekali. Memang sadar kemudian kita bertobat dan kembali lagi, tapi itu akan selalu demikian. Sehingga Paulus mengerti akan hal ini. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia baru tahu bahwa selama ini ia menganggap hidupnya itu benar, hidupnya itu bekerja untuk Tuhan. Sehingga Paulus itu mengejar, waktu itu namanya Saulus, yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan ya, mengejar orang-orang Kristen, ditangkap, dilempar kemana, dimasukkan ke penjara. Itu dia merasa itu bekerja untuk Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia baru tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu semua asalnya dari kejahatan, kebencian,
kemarahan ya, merasa dirinya baik, pokoknya semua yang jelek-jelek itu ada di dalam tubuh Paulus. Sehingga waktu itu dia menulis dalam surat Roma ini yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Setiap kali aku mau berbuat yang baik, yang jahat itu ada dan seperti keluar dalam tubuhnya. Sehingga Paulus sampai sudah menyerah, dia berkata, celaka aku ini. Saudara-saudara, kalau saudara mengalami masalah seperti itu, tahulah saudara bahwa tubuh jasmani ini memang tetap melayani hukum dosa, tidak bisa lepas. Tapi tubuh rohani kita, hati kita, itu melayani hukum kasih karunia Allah. Supaya tidak bingung, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Ini masalah hati semua ya, hati yang harus dibenarkan dan menjadi terang. Di dalam Roma pasal yang ke-8 kita baca aja di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Selama manusia hidup, itu kita tunduk pada dua hukum yang tidak bisa dikalahkan, dosa dan hukum maut. Siapa berdosa, kecil ataupun besar, upahnya adalah maut. Saudaraku, kalau Yesus tidak turun ke dunia, Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus tidak turun ke dunia, kemudian menebus kita dengan tubuhnya yang tidak berdosa di kayu salib, tidak ada seorang pun yang masuk dalam surga. Semuanya sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada yang benar. Tapi Yesus melakukan bagi kita, sejak kita percaya kepada Yesus, bertobat. Bertobat itu yang paling penting, itulah hati kita, itu adalah yang bisa menerima kasih karunia. Kasih karunia itu tidak bisa jatuh ke dalam tubuh daging kita loh. Tubuh daging kita ini oleh Paulus dikatakan tetap melayani hukum dosa dan hukum maut. Tapi tubuh yang rohani, hati kita di mana manusia yang sejati itu ada, itulah yang menerima kasih dan karunia. Saudara-saudaraku, terimalah kasih karunia Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, sehingga dikatakan kita tidak lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Ini adalah penjelasan dari Efesus pasal 1 dan 2 tadi. Jadi saudara tahu, kalau kita mau hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak terang, itu yang pertama adalah bereskan hati kita terhadap Yesus, terhadap Tuhan. Apakah kita sudah jujur mengaku dosa, bertobat? Jangan menutup-nutupi tubuh kita ini dengan selubung. Selubungnya itu bisa macam-macam. Selubung firman Tuhan, waduh, orang Farisi itu menutupi dengan selubung firman Tuhan ya, bajunya aja penuh dengan ayat-ayat. Ada juga anak Tuhan yang bisa berdoa dari pagi sampai malam, bisa berpuasa sampai pagi sampai malam, tetapi di dalam hatinya tidak sungguh-sungguh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu namanya hidup di dalam kepalsuan, hidup tidak di dalam terang, tetapi hidup di dalam gelap. Kenapa? Karena segala sesuatu itu keluar dari hati kita. Kita buka aja satu ayatnya, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19 ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu, dan hujat. Jadi yang dibetulkan itu hati, saudara. Saudara ngafalin ayat Alkitab sampai ngelotok semua. Kalau tubuhnya bener, pikirannya bener, ning hatinya ini salah, itu tidak hidup di dalam terang. Paulus mengerti hal itu, dan dia tadi sudah menjelaskan di dalam surat Roma bahwa segala sesuatu yang dia perbuat selama itu sebelum ketemu dengan Yesus adalah palsu, tidak hidup di dalam terang. Nah, itu poin pertama. Kalau mau hidup terang adalah beresi hati dahulu, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara menjadi manusia baru. Tubuh rohani saudara hidup kembali. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, hati kita sudah dibenarkan. Kalau hati kita sudah dibenarkan, kita ini baru bisa mulai menjadi anak-anak terang. Nah, ini surat Efesus setelah itu mengajarkan kepada kita pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-6. Hatinya benar dulu ya, hatinya diterangi dengan Roh Kudus. Nah, ini sekarang kita baca Efesus 5 ayat 3 sampai ayat 6. Ini gampang sekali. Kalau hati kita sudah benar mengerti itu sangat mudah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Ada garisnya, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atau atas orang-orang durhaka. Kita sudah benarkan hati kita diterangi oleh Roh Kudus, mengaku berdosa, minta ampun dari Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua, yang pertama hati kalau mau jadi terang, yang poin kedua adalah apa? Ucapan. Yang poin kedua ini ucapan yang keluar dari mulut kita. Kenapa itu penting? Karena ucapan itu juga keluar dari hati. Isinya apa dalam hati pasti nanti keluarnya itu. Kita bisa menipu orang dengan melakukan ngomong manis, tapi kalau sekali waktu pasti nanti yang keluar itu sesuatu yang tidak baik. Saudara tahu ya, kalau percabulan, kecemaran atau tidak suci, keserakahan, disebut saja jangan diantara kamu. Loh, disebut saja jangan diantara kamu. Demikian juga perkataan yang kotor. Kotor ini ya, saudara tahulah percakapan yang kotor itu seperti apa. Yang kosong itu sing ora ono kanggo gawene, tidak ada gunanya. Gosip, ya toh? Hoak, katanya banyak, itu ya tidak ada gunanya. Apalagi kalau sudah mulai fitnah, sembrono itu tidak hati-hati. Ngomong asal mangap ya. Asbun, orang bilang sini asal bunyi. Jangan, saudara-saudara. Karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, ini kemudian ayat yang kelima ini penting. Ingat baik-baik ya, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, kenapa dikatakan di sini orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala? Karena penyembah berhala itu biasanya punya 3 sifat ini. Kok bisa? Bisa.
Kalau orang-orang itu pikirannya tidak kudus, ya, pikirannya kurang baik, ya, cemar itu kadang-kadang kepingin dengan barangnya orang lain, iri hati dan sebagainya. Dan atau orang serakah kepingin sesuatu dengan luar biasa banyak sekali sampai tidak bisa habis-habis. Sampai saya dengar ada orang korupsi sampai triliunan. Waduh, korupsi kok sampai triliun ini ngitungnya aja sudah bingung ya. Tapi ya tidak puas-puas, terus melakukan itu mendatangkan belah, karena itu merupakan penyembah berhala. Uang itu kalau disembah jadi berhala. Benar. Kecemaran yang tidak benar itu kalau dipertahankan dalam tubuh kita terus, dipelihara terus dalam pikiran kita, ya jadi berhala buat kita. Artinya apa nanti? Firman Tuhan yang masuk itu tidak bisa masuk ke dalam orang tersebut, karena di dalam dirinya itu ada banyak berhala, dan itu kalau tidak dibongkar terlebih dahulu, firman Tuhan tidak akan bisa masuk. Dia tidak akan bisa mengerti, akan menolak, akan selalu memusuhi firman Tuhan. Sehingga beberapa waktu ada orang-orang tertentu yang tadinya adalah percaya pada Tuhan, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak tahu kenapa sekarang bisa berubah semuanya. Roh Kudus tidak lagi bisa memperbaiki orang itu. Saudara, jangan sampai melakukan demikian. Kalau kita mendengar firman Tuhan itu selalu, kalau kita mengalami sesuatu, firman Tuhan datang, itu pasti timbul rasa sakit dalam hati. Kalau kita ditemplak oleh firman Tuhan itu sakit, saudara-saudara. Tapi kalau sakit, jangan menolak, tenang dulu, pikirkan dulu. Karena kalau kita ini seperti batu yang berungkal-berungkal ya, batu yang tidak halus. Tuhan mau bentuk kita jadi halus, itu pasti digosok, pasti dikikir, pasti dipukuli semua sampai kita jadi bentuk yang baik. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan, kita merasa tertemplak, tertusuk, atau merasa dalam hati ada yang gak beres ini, jangan marah, tapi renungkanlah, biarkan Roh Kudus akan menerangi hati kita. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan yang hanya meninabubukan, meninabubu ya, wah saudara ini semuanya sudah di dalam Tuhan, saudara sudah benar, besok akan masuk ke dalam surga, di surga itu banyak sesuatu, segala sesuatu yang enak-enak, segala yang enak-enak yang diberitakan, dan tidak lagi menemplak firman Tuhan yang tidak menemplak lagi, apalagi yang tidak pernah mengatakan ada surga, ada neraka dan sebagainya. Hati-hati, itu bukan ajaran yang sejati. Karena ajaran yang sejati pasti ada sesuatu dalam diri kita yang belum beres, dan itu pasti akan dikikir oleh Tuhan, dipotong sedikit demi sedikit, dan itu rasanya sakit, tapi enggak apa-apa, karena kita ini sudah tahu kalau hidup bersama Tuhan itu adalah apa? Sangkal diri, pikul salib, dan ikutilah firman Tuhan. Saudara akan selamat sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan ucapan ya. Nah, kalau sudah ada ucapan yang benar, poin yang kedua, anak terang yang ketiga itu, poin ketiga dari anak terang itu akan dilihat. Karena manusia itu kalau melihat manusia itu kan apa yang dilihat kan ya luarnya, dan hati tidak bisa dilihat. Hati itu di dalam kok. Yang nampak ya tadi, wah ucapannya manis, ucapannya penuh dengan ucapan syukur, ucapannya itu menguatkan hati kita, memberi semangat pada saya, menghibur saya, membuat saya yang sudah jatuh naik kembali. Nah, itu namanya apa? Itu terang. Memberikan terang kepada orang lain. Yang bisa melihat adalah orang lain bahwa kita ini anak-anak terang kalau dia merasakan ucapan kita itu membawa manfaat kepada mereka atau kepada sesama saudara seiman. Amin. Nah, jadi poin pertama itu perbaiki hati terlebih dulu kalau mau jadi anak terang. Poin kedua, ucapannya akan keluar dari benar, jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik keluar dari mulut kita. Yang ketiga,
Efesus pasal kelima ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini, sebab itu, ini yang ketiga ya, itu pergaulan yang ke-7 itu kan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka itu siapa? Ya tadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu. Orang cemar, orang sundal, orang serakah, orang cabul, orang yang pokoknya yang tidak beres. Jangan bergaul dengan mereka atau berkawan. Saudara-saudaraku, selain dari orang luar itu melihat anak-anak Tuhan dari ucapannya, mereka mendengar ucapan kita, dia juga melihat apa? Pergaulan kita. Misalkan ada anak Tuhan ya, wah ucapannya manis, bisa memberikan penghiburan, memberikan menaikkan semangat dan sebagainya. Terus keluar dari gereja, ketemu dengan kelompok lain, masuknya ke diskotik, minum minuman keras, tidak tahu pakai narkoba apa enggak, terus dilihat sama orang luar, iki anak terang apa anak yang lain. Karena pergaulan itu penting sekali. Ada satu pepatah, ini dari orang Cina ya, pepatah Cina dulu ya. Buku atau sahabat yang penting adalah mutunya, kualitas, bukan banyaknya. Jangan senang jadi orang yang populer. Populer itu woncone sak pirang-pirang tapi orang disaring. Saudara-saudaraku, jagalah. Jangan bergaul dengan mereka itu berkawan. Saya bukan katakan kita ini jadi orang yang mengisolir ya, mengisolir diri, tidak mau ketemu orang, itu bukan. Kita tetap bisa dengan siapapun juga kita berlaku sopan, hormat, selamat pagi, ya itu kan semua ucapan selamat pagi tidak apa-apa. Selamat siang kalau ketemu boleh berbincang-bincang, tapi tidak berkawan. Berkawan itu artinya apa? Intim. Kalau kita sudah setiap minggu ya, dalam seminggu itu terus kumpul dengan orang itu ya berarti berkawan. Kalau masih sesama-sama anak Tuhan ya puji Tuhan. Tapi kalau bukan, itu nanti akan menjadikan tanda tanya yang besar bagi mereka yang melihat. Apakah kita ini betul anak terang atau anak campuran? Tuhan itu maka menjelaskan di dalam Efesus pasal 5 ini, selain dia mengajarkan hati kita harus tunduk dan lurus kepada Yesus, ucapan kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, selalu mengucapkan syukur. Dan yang ketiga, pergaulan kita jangan berkawan dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Kalau tadi disebutkan orang-orang yang tadi di atas itu tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah dan Kristus, kita juga tidak usah berkawan dengan mereka, karena kita nanti jadi ikut-ikut tidak masuk di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Ada yang menanyakan mungkin mosok koncoan juga opo ya, nanti kita lihat bersama-sama, kita lanjutkan. Nah, itu Efesus pasal 5 1 ayat 7 itu yang penting. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya 11, 15, 18 kita baca sedikit aja ya di sini. Ayat yang 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, 12, sebab menyebutkan saja apa yang diperbuat oleh mereka, orang-orang tadi ya, di tempat-tempat yang tersembunyi, itu telah memalukan. Nah ya, kalau anak terang itu hidupnya di dalam terang. Tapi kalau anak-anak gelap yang tadi menyembah berhala dan sebagainya itu di dalam kegelapan.
Dan di sini dikatakan oleh Tuhan menyebutkan apa yang mereka perbuat di dalam kegelapan itu sudah memalukan. Saudara-saudaraku, biarlah Efesus 5 ayat 7 ini menjadi pegangan kita di dalam mengortir pergaulan kita. Tuhan pasti ikut campur dalam hal ini. Nah, jadi yang pertama itu hati, yang kedua itu adalah ucapan, yang ketiga pergaulan, jaga itu. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini Paulus mengajarkan di dalam hal-hal ini adalah dari ayat ke-20, ayat ke-20 ya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini menunjukkan apa? Orang yang mengucapkan syukur selalu dan hidup dalam sifat yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, itu berarti tingkah lakunya itu teratur, diatur oleh Roh Kudus. Tingkah laku selain dari ucapan yang didengar, pergaulan yang kita jalankan, tingkah laku kita ini juga menjadikan bukti bahwa kita ini anak terang atau bukan. Paulus mengajarkan kepada anak didiknya Timotius di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sementara itu, ya, Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 12. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Satu ayat di bawahnya 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat ini 12 dan ayat yang ke-14 ini dikatakan memang kita ini harus selalu bertekun. Bertekunnya baca apa? Kitab suci. Kalau kita ini bertekun membaca kitab suci, nanti kita itu akan timbul dari dalam hati itu ajaran dari Roh Kudus. Karena apa? Iman itu akan tumbuh dengan mendengarkan kitab suci, dengan mendengarkan firman Allah. Ada orang yang mengatakan berat membaca kitab suci, ngantuk kalau kita baca kitab suci. Saya dulu juga kalau baca kitab suci ngantuk. Tapi dikatakan di sini ajaran dari Paulus mengatakan pegang selalu kitab suci, berpeganglah selalu, belajarlah selalu. Ya, dan mengatakan jangan menyia-nyiakan karunia yang ada padamu. Saudara ini semua sudah mendapat karunia loh. Saudara duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, itu saudara sudah mendapatkan karunia. Karena kalau orang itu tidak mendapat karunia dari Tuhan, tidak dipanggil masuk ke dalam kerajaan Tuhan, dia tidak akan duduk di sini dan tidak akan mendengar itu. Kalau mendengar pun akan lewat dari kiri, lewat kanan, kanan lewat ke kiri. Maka itu dikatakan dalam menjaga tingkah laku yang pertama kali penting adalah selalu membaca kitab-kitab suci, berpegang pada ayat-ayat dalam firman Tuhan. Sehingga nanti kalau kita ini sudah bisa menjalankan itu semua, maka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 ini berkata begini, tadi 13 ya, 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita ini harus balik sebetulnya, baca dulu,
yang di bawah nanti baru bisa mendapatkan ayat yang ke-12. Tidak usah kita malu lagi, meskipun misalkan Pak Timothy itu masih muda, kalau dia betul dia penuhi dengan firman Tuhan, bertobat sungguh-sungguh pada Kristus Yesus, tingkah laku dijaga, ucapan dijaga, kesetiaan dijaga. Tidak ada orang yang akan merendahkan orang muda. Timotius masih muda waktu diutus oleh Rasul Paulus, tapi dia dipesan, lakukan ini dan engkau nanti akan menjadi panutan meskipun kau muda. Tingkah lakunya akan dilihat oleh orang luar dan akan tahu bahwa itu adalah anak-anak terang. Saudara-saudaraku, yang ini adalah keempat tingkah laku. Ulangi sebentar, yang pertama hati, yang kedua ucapan, yang ketiga pergaulan, dan yang keempat adalah tingkah laku. Nah, tingkah laku ini bisa menular. Ada orang bilang kalau nama kerennya itu transfer of spirit. Ya, saya tidak mau pakai kata-kata muluk. Menular, tingkah laku itu nular. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-25 dan ayat 26, 2 ya. 1 Raja-Raja 15, 25 dan 26. Ini mengenai Nadab Raja Israel. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. 26, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nadab ini adalah anaknya Yerobeam. Dikatakan di sini dia itu menuruti tingkah laku dari ayahnya, sehingga membuat orang-orang Israel itu semuanya ikut-ikut dalam dosa. Lo kan berarti kan apa? Nular dosa itu. Tingkah laku itu nular, dosa itu nular. Makanya itu dikatakan kalau orang tuanya itu kecanduan rokok, anaknya ya susah untuk lepas dari rokok. Kalau tingkah laku orang tuanya tidak benar, cenderung nanti anaknya akan melakukan tidak benar. Wong kita ini sudah benar aja, anak kita kadang-kadang bisa melakukan yang tidak benar, apalagi kalau tidak benar. Contohnya Nadab. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa sih dosanya Yerobeam? Yerobeam itu adalah raja yang penuh dengan curiga, karena dia diangkat jadi raja waktu itu atas Israel. Dia takut, karena dia bukan keturunan dari Daud, nanti dia takut. Jangan-jangan nanti keturunan Daud ini merebut lagi kerajaanku ini. Kalau aku harus buat sesuatu yang baru. Saudara tahu buatnya yang baru apa? Kalau baru itu baik, bagus ya. Barunya tidak baik. Dia membuat patung lembu kiri dan kanan dan mengajak semua orang Israel itu beribadah kepada patung ini. Dan itu jahat di mata Tuhan. Karena dia mengatakan ini sekarang ini Tuhannya bukan Tuhan yang sana lagi. Karena Tuhan yang sana itu kepunyaannya mungkin dikatakan punyanya keturunan Daud, ini dia buat lagi yang baru. Dan akhirnya apa? Karena tingkah lakunya yang jahat, anaknya juga ikut-ikutan jahat. Karena tingkah laku demikian sehingga Tuhan akhirnya apa? Menghapuskan keturunan Yerobeam ini sampai tuntas, tidak ada sisanya lagi. Saudara-saudaraku, inilah yang diajarkan oleh Efesus pasal yang ke-5, supaya kita ini tahu
Jangan sampai hati kita ini lepas dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Dia sudah juga memberikan Roh Kudus untuk memberikan pewahyuan kepada kita, mengajar kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, dan orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu memelihara firman Tuhan di dalam hatinya. Meskipun kita tahu bahwa tubuh jasmani kita masih di bawah hukum dosa dan maut, tapi tubuh rohani kita, insan sejati kita yang besok bersatu dengan Tuhan bersama-sama di sana, itu tidak lagi di bawah hukum dosa dan maut, telah dibebaskan oleh darah Yesus di kayu salib, dan kita menjadi orang-orang yang baru. Di dalam lagu tadi dikatakan lebih dari pemenang, karena kita sudah merdeka dari hukum dosa dan maut. Kita tidak lagi di bawah itu. Taurat juga tidak mengungkung kita, tapi kita sungguh-sungguh di dalam tangan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Peliharalah itu senantiasa. Jagalah ucapan kita, jagalah pergaulan kita, jagalah tingkah laku kita, karena itu akan menular, bisa kepada orang lain, bisa kepada seluruh dunia. Ketika Nadab tadi melakukan yang jahat, tingkah laku yang jahat, orang-orang Israel semuanya, hampir semuanya jatuh di dalam dosa, dan itu semuanya mendapatkan penghukuman Tuhan. Mengenai penghukuman Tuhan, saya akan buka sebagai ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 sebagai penutup. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara itu terima loh kerajaan yang tidak akan pernah habis. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara itu semuanya sudah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ucapkanlah syukur senantiasa dan beribadah menurut apa yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat dan takut. Kenapa dikatakan ada hormat, ada takut? Karena hormat saja tanpa takut itu bukan hormat yang sejati. Contohnya apa? Kalau kita berjumpa dengan seorang berpangkat, kita bisa hormat. Tapi nanti di belakang kita bisa melakukan yang enggak. Bisa ngomong sing ora-ora. Sampai ada pepatah apa? Kalau kucingnya sudah berlalu, anak tikusnya menari, nari-nari. Tikusnya kalau sudah kucingnya pergi, was, joget-joget. Tapi kalau ada kucing dia takut, dia ngumpet. Tidak tahu tikus zaman sekarang mungkin sudah tidak takut lagi sama kucing. Tikus milenial. Nah, demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau dia di hadapan orang lain, waduh, haleluya bro, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Tapi nanti di dalam hatinya masih dipelihara roh-roh yang tidak benar tadi. Tidak diserahkan kepada Roh Kudus. Pada saat nanti terjadi panggilan atau pemilahan, apakah engkau domba atau kambing, di situ akan terjadi penyesalan. Tapi hanya ada namanya kertak giginya, cuma giginya aja yang kemeretak, ya. Tapi sudah tidak bisa lagi diperbarui. Jangan sampai ada seorang pun yang demikian. Dimanapun juga mendengar suara ini, bertobatlah. Itu adalah panggilan yang pertama kali disampaikan
tapi juga akan yang terakhir kali disampaikan. Pada waktu masih ada kesempatan, kalau memelihara sesuatu yang jahat, bertobatlah. Biarkan tubuh rohani kita ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita menghadap Tuhan itu senantiasa dengan hormat dan juga takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan itu kita dengar dengan Tuhan yang baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu selalu mengampuni kita, membawa kita dari kerajaan maut kepada kerajaan orang hidup. Tapi jangan lupa sekali-kali, Tuhan kita adalah Allah yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Artinya apa? Pada saat nanti sidang pengadilan suci itu dibuka, dan kita di hadapannya, kita akan dipilah-pilah. Apakah engkau termasuk anak-anak kerajaan Allah atau bukan? Saudara tahu ada ayat yang terkenal, tidak usah dibuka di sini. Bukankah banyak nanti di akhir nanti banyak orang yang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah memberitakan firman-Mu, aku sudah bernubuat, aku menyembuhkan demi nama-Mu, aku melakukan semua yang Kau perintahkan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, pergilah engkau semua yang berbuat jahat, karena itu adalah cangkangnya yang kelihatan sebagai anak-anak terang, tapi di dalam hatinya masih penuh dengan kegelapan. Saudara-saudaraku semuanya, pakailah kesempatan ini selama Tuhan masih belum datang, masih menunggu kita membuka hati, menghancurkan tubuh kita, dan jatuh di dalam kaki salib, menerima darah Yesus. Dan saudara tidak akan kecewa, karena dunia dan semuanya ini akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Bapa, bahwa masih ada kesempatan bagi kami untuk bertobat. Firman-Mu masih diberitakan. Engkau sudah mengajar kepada kami melewat surat Efesus ini, bahwa yang pertama adalah hati kita yang harus diterangi dengan Roh Kudus, tidak lagi menyimpan kotoran-kotoran yang menyebabkan kita jatuh di dalam lumpur dosa. Dan jikalau hati kita sudah Kau pegang, Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati kita, memenuhi kita dengan firman-Nya, barulah ucapan kita menjadi ucapan yang benar dan bukan ucapan yang palsu. Jikalau ucapan kita sudah benar, kita juga harus senantiasa menjaga pergaulan kita, supaya kita selalu hidup di dalam kekudusan dan kesucian dan tidak di dalam kecemaran. Dan kita juga harus menjaga tingkah laku kita, karena itulah juga yang akan dilihat oleh orang luar. Apakah kita ini benar-benar anak-anak terang? Terang itu harus menerangi kegelapan. Terang itu harus diletakkan di atas, sehingga tidak sia-sia kita mendapatkan terang ini. Sehingga apa yang telah Kau berikan lewat Rasul Paulus ini benar-benar berharga dan penting bagi kita semuanya. Dan jagailah kami selalu ya Bapa. Jikalau kami jatuh, jangan sampai kami tergeletak, tapi biarlah kami serahkan semuanya kepada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tubuh memang lemah, tapi roh ini adalah roh yang penurut Bapa. Bapa di surga, setelah Engkau memberikan firman, Engkau juga memperingatkan kepada kami semuanya bahwa kami adalah anak-anak domba. Janganlah kami keluar dari galah rangsang dan masuk di dalam jalur yang gelap. Karena Engkau meskipun Allah yang adil dan penuh dengan kasih, tapi Engkau juga api yang menghanguskan orang-orang yang berdosa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimeteraikanlah firman ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya saudara-saudara, mari kita katakan bersama-sama. Amin.